Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Yuk Belajar Bersama. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka belajar bersama. Dan materi kita hari ini adalah materi yang berkaitan dengan pajak. Pajak yang akan kita bahas adalah pajak yang harus dibayar oleh bukan pegawai tetapi menerima penghasilan yang sifatnya berkesinambungan. Contohnya di sini seorang dokter. Kita lihat penghitungan PPh pasal 21 atas jasa dokter yang praktik di rumah sakit atau di klinik. Namanya Dr. Abdul Ghaffar. Merupakan dokter spesialis jantung yang melakukan praktik di rumah sakit. Namanya Rumah Sakit Harapan Jantung Sehat. Dengan perjanjian bahwa setiap jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien akan dipotong 20% oleh pihak rumah sakit sebagai bagian penghasilan rumah sakit. Jadi nanti rumah sakit akan dapat 20% dan sisanya adalah 80% sebagai jasa untuk penghasilan dokter tersebut. Kemudian selain praktik di Rumah Sakit Harapan Jantung Sehat, Dr. Abdul Ghaffar spesialis jantung juga melakukan praktik sendiri di klinik pribadinya. Dr. Abdul Ghaffar spesialis jantung telah memiliki NPWP. Ingat, ini punya catatan, dia telah memiliki NPWP. Pada tahun 2016, jasa dokter yang dibayarkan pasien dari praktik Dr. Abdul Ghaffar di Rumah Sakit Harapan Jantung Sehat sebagai berikut. Kita lihat, ini dia datanya. Jadi di bulan Januari beliau mendapatkan penghasilan yaitu 45 juta. Kemudian Februari 49 juta, Maret 47 juta, sampai dengan Desember itu ada 40 juta. Sehingga totalnya adalah 524 juta. Inilah penghasilan yang dibayarkan oleh pasien kepada pihak rumah sakit. Tapi yang perlu diingat, ini posisinya belum dibagikan persentase. Berapa dokter Ghaffar, berapa rumah sakit. Rumah sakit tadi catatannya dia mendapatkan 20%, sedangkan Tuan Abdul Ghaffar itu mendapatkan 80%. Nah, yang kita cari adalah bagaimana menghitung pajak terhutangnya. Jadi, untuk menghitung pajak terhutangnya, yang pertama, kita coba perbesar sedikit. Oke, sedikit lagi. Ya, yang pertama adalah kita harus mengetahui dasar pemungutan PPh 21. Jadi, untuk DPP-nya pada PPh pasal 21, ketika seseorang memiliki penghasilan yang berkesinambungan tetapi bukan pegawai, maka DPP-nya adalah 50% dari penghasilan yang diterima. Sehingga kita buat di sini 50% dikalikan dengan 45 juta. Kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya adalah 22.500.000. Kita buat rumus di sini. Ini 50% dikalikan dengan penghasilan. Oke, selanjutnya kita lihat pula yang perlu diperhatikan adalah untuk soal seperti ini, seorang dokter, maka yang perlu diperhatikan adalah dasar pemotongan PPh yang kumulatif. Kumulatif itu artinya kalau DPP-nya 22.500.000, maka kumulatifnya pun sama, akan 22.500.000. Nah, seperti ini. Kenapa? Karena nanti kita akan bergantung pada tarif. Nah, untuk 22.500.000 yang DPP pemotongan PPh 21, ini kan tarifnya kalau kita ingat kembali tarif yang ketika penghasilannya di bawah 50 juta itu akan mendapatkan tarif 5%. Jadi kita langsung berikan di sini 5%. Oke, seperti ini. Nah, kalau kita ingin tahu berapa pajak terhutang di bulan Januari, tinggal kita hitung saja berarti. Dari mana? Dari DPP PPh pasal 21, kemudian kita kalikan dengan tarifnya, yaitu 5%. Kita lihat, nah inilah pajak terhutang yang dibayar oleh Tuan Abdul Ghaffar dengan penghasilan 45 juta dari pasien. Oke, nah selanjutnya yang harus kita hitung adalah ketika bulan Februari. Nah, yang perlu diingat, ini penghasilannya penghasilannya berkesinambungan. Sehingga untuk DPP-nya masih sama, yaitu 5%. Kita kalikan dengan 49 juta. Maka DPP-nya adalah, ini ada sedikit kesalahan rumus sepertinya.
49 juta, 5%. Oh, 50%, sorry. Nah, 50%, jadi ada 24.500.000. Nah, karena bulan Januari sebelumnya sudah mendapatkan penghasilan, maka harus diakumulasikan. Harus dikumulasikan. Kenapa? Karena nanti penghasilan ini nanti akan menjadi dasar berapa tarif yang harus diberikan. Sehingga di sini kumulatifnya adalah 22.500.000 kita tambahkan dengan 24.500.000. Maka kumulatifnya adalah 47 juta. Nah, ini sebetulnya untuk menentukan berapa besarnya tarif. Nah, ingat, kalau 40 juta, tarif yang diberikan atau tarif yang kena terhadap Tuan Abdul Ghaffar adalah masih sama 5%. Nah, jadi tarif ini diambil dari sini. Untuk mengambil tarif itu lihat kumulatifnya. 22.500.000 masih di bawah 50 juta, berarti 5%. Kemudian 47 juta berasal dari 22.500.000 ditambah dengan penghasilan pada bulan Februari yang dibagi 50%, yang dikalikan 50%. Maka 47 juta. Artinya masih di bawah 50 juta, berarti kena 5%. Nah, baru untuk mendapatkan besar pajak terhutangnya. Nah, untuk mendapatkan besar pajak terhutangnya adalah rumusnya berarti 24.500.000 kita kalikan dengan 5%. Nah, jadi hasilnya adalah 1.225.000. Nah, jadi untuk mendapatkan pajak terhutangnya kita berikan tanda saja. Ini ke sini. Nah, oke, kita tulis di sini DPP PPH 21 di kolom D berarti ya, dikalikan dengan tarif. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya ketika bulan Maret. Nah, ketika bulan Maret, kita hitung DPP-nya. Berarti 5%, kita kalikan, 5%, 50%, kita kalikan dengan 47 juta. Dikalikan dengan 47 juta. Oke. Nah, yang perlu kita ingat adalah kumulatifnya berapa? Kumulatifnya untuk mendapatkan angka 50 juta, karena kan kita ingat kembali bahwa untuk besaran tarif yang pertama itu kan sampai dengan 50 juta. Itu akan kena tarif 5%. Kemudian nanti ini dari 0 sampai dengan 50 juta. Kemudian nanti ketika 50 juta itu sampai dengan 250 juta, maka tarifnya akan berubah dia menjadi 15%. Nah, berarti batas 5% itu sampai 50 juta. Ingat sekali lagi, batas 5% itu sampai 50 juta. Sehingga kita berikan di sini, ini ada sedikit yang berbeda. Kita buat dulu, sebentar. Nah, jadi bulan Maret tuh, DPP-nya dia dibagi 2. Kenapa? Karena untuk mendapatkan angka 50 juta, maka di sini harus diletakkan 3 juta. Ya kan? Karena 47 untuk mendekati 50 juta, dia harus ditambah 3 juta. Jadi di sini 50 juta. Nah, tetapi di sini bukan 23 juta, kita bagi 2. 3 juta yang pertama dengan sisanya, yaitu sebesar 20 juta 500.000. Yang pada dasarnya sebetulnya sama di bulan Maret itu DPP-nya adalah, kalau kita hitung totalnya DPP di bulan Maret, kita ambil di sini. Nih, totalnya adalah kalau kita jumlahkan 23 juta 500, seperti yang tadi kita hitung. 47 juta dikalikan 50% adalah 23 juta 500. Tetapi karena ada aturan yang menyatakan bahwa kalau penghasilannya sampai dengan 50 juta, maka akan kena pajak 5%. Nah, kalau kita masukkan semua 23 juta 500 ditambahkan dengan 47 juta, itu akan lebih dari 50 juta. Maka kita batasi sampai 50 juta dulu. Nah, sampai 50 juta. Dari mana ini 50 juta? 47 ditambah 3 juta. Sehingga hasilnya adalah 50 juta. Dan tarif pajaknya itu 5%. Nah, ini yang disebut dengan tarif pajak progresif. Selanjutnya, kita lihat ketika DPP-nya 20 juta 500 yang merupakan bagian dari pembayaran pasien dari angka 47 juta.
Maka di sini kita tambahkan 50 juta ditambah dengan 20.500.000. Nah, angka 70.500.000 ini kita kenakan tarif pajak sebesar 15%. Seperti itu. Oke, jadi kita bagi dua dahulu. Nanti pun sama ketika nanti misalkan 250 juta sampai dengan 500 juta. Nah, nanti ini kemungkinan DPP-nya akan dibagi dua. Nah, nanti kita coba lihat di bulan keberapa ini. Oke, kita hapus dulu. Oke, selanjutnya kita akan hitung berapa besarnya tarif pajaknya. Besarnya pajak terhutang. Nah, berarti ini tinggal kita kalikan sama dengan 3 juta, kita kalikan dengan 5%. Kemudian untuk yang 20.500 kita kalikan dengan 15%. Oke, jadi ketika bulan Maret itu totalnya adalah, kalau kita ingin ditanya berapa pajak yang dikenakan terhadap Tuan Abdul Ghaffar ketika bulan Maret, ini kita tambahkan. Jadi ini hasilnya adalah 3.225.000. Nah, ini untuk bulan Maret. Begitu. Tapi yang perlu diingat adalah dia ada dua level. Level pertama 5%, level kedua 15%. Karena ini tarif pajak progresif. Oke, selanjutnya kita lihat di bulan April. Nah, sama, ini dasar pemotongannya sama, yaitu 50%. Kita kalikan dengan 40 juta. Oke, kita buat dulu sampai bawah. Nah, tinggal kita lihat kumulatifnya. Kumulatifnya berarti 70 juta. Kita tambahkan dengan 20 juta. Nah, ini salah karena dikali. Kita tambahkan dengan 20 juta. Kemudian ini pun sama, 90 juta kita tambahkan dengan 22 juta. Kemudian selanjutnya 112.500 kita tambahkan dengan 26 juta. Nah, ini masih di bawah 250. Karena kan rentang tarif 15% itu sampai 250. Berarti masih kurang. Kalau masih kurang kita tambahkan 138.500.000, kita tambahkan dengan 20 juta. Oke, masih belum. Berarti nanti kita lihat di bulan keberapa. Oke, selanjutnya 158.500 kita tambahkan dengan 17.500. Kemudian 176 kita tambahkan dengan 22.500. Kemudian 198.500 kita tambahkan dengan 22 juta. Oke, masih belum. Selanjutnya 220.500.000 kita tambahkan dengan 21.500. Nah, ini sudah mau mendekati. Kita hitung dulu, berarti di sini butuh sampai dengan 250 juta. Nah, berarti nanti di sini hanya butuh sebesar 8 juta. Oke. Sedangkan kalau kita hitung DPP-nya ini bukan 8 juta. DPP-nya kalau kita hitung berarti 50% dikalikan dengan 40 juta. Nah, ini kan 20 juta. Berarti kita harus buat yang baru. Kita tambah satu lagi. Oke, kita buat di atas saja. Sebentar. Oke, kita buat di atas saja. Nah, jadi ketika bulan Desember, karena tadi posisinya ada kumulatifnya 242 juta, sedangkan DPP-nya tadi kalau kita hitung di sini ada 50% dikalikan dengan 40 juta itu ada 20 juta. 50% kok jadi 2 miliar? Sebentar, ada yang keliru ini. Oh, 50%. Nah, ada 20 juta. 20 jutanya kita simpan dulu di sini. Kita simpan di sini 20 juta. Nah, 20 juta ini kita bagi dua. Kenapa harus dibagi dua? Karena kalau kita masukkan ke kumulatif, maka di sini akan muncul sebesar 262 juta. Nah, ini kan melewati tarif pajak 15%.
262 juta itu. Sedangkan tarif pajak 15% itu sampai angka 250 juta. Sehingga kita bagi dua 20 juta ini. Yang pertama, 20 juta ini dibagi dua dengan angka dibuat 8 juta. Dan sisanya di sini adalah 12 juta. Nah, seperti itu. Sehingga nanti yang 8 juta ini akan kena tarif pajak sebesar 15%. Nah, ini pun sama, 15% semuanya. Ini 15%. Kemudian sama, ini pun 15%. Ini juga sama 15%. Ini juga sama 15%. Ini pun sama 15%. Ini pun 15%. Ini juga 15%. Nah, sampai angka yang 8 juta. Nah, di sini kumulatifnya dia akan menjadi 250 juta. Nah, ini batasnya. Kita berikan warna saja. Supaya, nah, ini batasnya tadi, ini batasnya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya sisanya yang 12 juta ini nanti akan kena tarif pajak yang selanjutnya, yaitu level yang ketiga, 25%. Di mana untuk 25% adalah penghasilan ketika di atas 250 juta sampai dengan 500 juta. Nah, ini kan kalau kita hitung DPP-nya, DPP kumulatifnya, bisa kita hitung, ini hasilnya adalah 262 juta. Nah, maka selanjutnya kita hitung besaran pajak terhutangnya. Ini tinggal kita kalikan. Dengan 15%. Oke, setelah itu kita coba tarik saja untuk mempermudah. Nah, ini dia. Untuk yang tadi 8 juta, atas dasar DPP 8 juta, tadi pajaknya 1.200.000. Tetapi kalau ditanya berapa tarif pajak, berapa pajak terhutang yang harus dibayar Tuan Abdul Ghafur ketika Desember, kita jumlahkan ini. Menjadi 4.200.000. Nah, seperti itu. Ini perhitungan ketika seseorang mempunyai penghasilan yang berkesinambungan tetapi bukan pegawai. Nah, kalau ditanya berapakah besar pajak setahun Tuan Abdul Ghafur, ini tinggal kita jumlahkan untuk pajak terhutangnya dari sisi dari kolom G. Nah, jadi ada 35.500.000. Jadi kalau ditanya pajak terhutang selama setahun 35.500.000. Nah, kalau ditanya berapa uang yang didapat, berarti tinggal kita kurangi 524 juta selama setahun dikurangi dengan pajak setahun. Nah, inilah penghasilan yang diterima Tuan Abdul Ghafur dari pasien. Nah, ini belum dibagi berapa persen Tuan Abdul Ghafur, berapa persen rumah sakit, ya tinggal dibagi. Kalau ada 488.500.000 berarti 20%-nya berapa? Itu untuk rumah sakit. Sedangkan untuk Tuan Abdul Ghafur 80%-nya. Oke teman-teman, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.